Oke guys, sekarang udah lewat tanggal 17 Maret dan saatnya kita ngebahas Redmi K50 series yang baru aja dirilis. Ini adalah smartphone terbarunya Xiaomi di bawah bendera Redmi yang ada di segmen flagship atau lebih pasnya sih dengan harga yang ditawarkan, sebut saja sebagai flagship killer. Karena punya spesifikasi layaknya smartphone flagship tapi dengan harga yang lebih miring. Nah, seperti yang kita tahu, Redmi K series memang tidak dijual di luar Tiongkok, guys. Tapi dari seri sebelumnya, Redmi K series ini mulai dipasarkan di luar Tiongkok di bawah bendera Poco. Sebagai contoh, tahun kemarin Redmi K40 di rebranding jadi Poco F3 dan kalian pasti tahu sendiri kalau Poco F3 adalah smartphone paling banyak diincar karena harganya yang murah tapi spesifikasinya wah. So, gimana kira-kira prospek kedepannya untuk Poco F4? Kui merapat. Pertama kita bahas desain Redmi K50 Pro dulu. Redmi K50 Pro ini secara desain cukup berbeda dari smartphone-smartphone di keluarga Xiaomi sebelumnya. Kalau dilihat varian warna silver, biru, dan hijaunya ini rada ke Vivo-Vivoan gitu. Tapi desain warna hitamnya bener-bener asik guys. Namanya Super Black. Panel belakang varian Super Black ini dibuat melalui teknologi nano mikrokristalin yang desainnya terinspirasi dari sinar kosmik. Walaupun permukaannya halus, namun tekstur dalamnya bergelombang sehingga akan merefleksikan efek cahaya yang berbeda-beda saat terkena sinar. Ini super keren dan estetik banget sih. Coba kalian nilai berapa skornya antara 1 sampai 10. Untuk Redmi K50 sendiri gue cukup kesulitan nyari varian warnanya saat acara perilisannya. Tapi dari GSM Arena sih, dia punya varian warna yang sama dengan Redmi K50 Pro. Selanjutnya untuk layar, keduanya menggunakan layar OLED dari Samsung dengan resolusi 2K. Dengan resolusi 2K, tentu aja tajam banget mengingat bentang layarnya 6,67 inci guys. Yang mana banyak banget dipakai di smartphone sekarang yang rata-rata menggunakan resolusi Full HD. Jika dibandingkan dengan layar yang memiliki resolusi Full HD, layar 2K ini memiliki ukuran piksel yang lebih kecil dan jumlah piksel yang lebih banyak. Dan tingkat kerapatannya ini mencapai 526 ppi, sekitar 75% lebih banyak dari layar Full HD. Efeknya, dia bisa memvisualisasikan detail yang luar biasa untuk gambar-gambar yang butuh detail tinggi seperti pada bulu-bulu hewan berikut ini. Bahkan saking banyaknya piksel di layar ini, sampai-sampai dia bisa menampilkan total 16.004 kata dalam satu panel layar. Untuk kualitas warnanya udah nggak perlu dilakukan lagi karena sudah di-tuning dengan teknologi Dolby Vision dan mendapatkan rating A+ di DisplayMate. Layar ini juga terlihat sangat lega karena memiliki ukuran bezel yang tipis dan ketebalan dagunya cuma 2,64 mm aja guys. Kemudian spek selengkapnya, layar ini memiliki tingkat penyesuaian kecerahan layar hingga 16.000 tingkatan, suhu warnanya bisa menyesuaikan otomatis dengan suhu sekitar, mendukung DC dimming, punya delta E 0,45 dan JNCD 0,36, serta diproteksi oleh kaca Gorilla Glass Victus. Spesifikasi kameranya juga oke banget guys. Redmi K50 Pro menggunakan setup triple kamera dengan resolusi utama 108 megapiksel. Jadi sensornya adalah Samsung S5K HM2. Sensor ini memiliki ukuran piksel 0,7 mikron dengan teknologi autofocus, Super PD PDAF, Real Time HDR, dan Smart ISO. Dan sensor ini sudah dibekali dengan fitur penstabil gambar optikal yang mampu menstabilkan pengambilan gambar, baik itu video maupun foto. Jadi gambar yang dihasilkan akan lebih stabil dan tajam meskipun diambil langsung secara handheld, tanpa bantuan gimbal stabilizer ataupun tripod. Fitur ini juga hadir pada Redmi K50 yang memiliki sensor kamera yang resolusinya lebih rendah, yaitu 48 megapiksel. Sensor yang digunakan berasal dari Sony dengan tipe IMX582. Ukuran piksel gabungannya sekitar 1,6 mikron, dilengkapi dengan lensa 6 lapis dan bukaan lebar f1.8. Nah, soal jenis sensor kamera ini tinggal disesuaikan aja dengan kecocokan karena masing-masing sensor punya hasil tangkapan gambar yang berbeda. Selain sama-sama memiliki fitur OIS pada sensor utamanya, kedua smartphone ini juga memiliki sensor kedua dan ketiga yang jenisnya sama, yaitu 8 megapiksel ultrawide untuk sensor kedua dan 2 megapiksel macro lens untuk sensor ketiga.
termasuk sensor kamera selfie yang digunakan oleh keduanya guys. Redmi K50 sebagai tipe basic menggunakan sensor kamera Sony IMX596 dengan resolusi 2 megapiksel yang juga digunakan di Redmi K50 Pro. Nah, selain ada perbedaan pada tipe sensor kamera utama yang digunakan tadi, kedua smartphone ini juga memiliki perbedaan pada otak yang digunakan. Redmi K50 sebagai tipe basic menggunakan SoC dari MediaTek dengan tipe Dimensity 8100. SoC ini menggunakan konfigurasi CPU 4x4 dengan clock speed maksimal di 2,8 GHz serta memiliki GPU Mali G610MC6 dengan arsitektur Valhalla 3. Jika kalian bingung dengan positioning chipset ini, Dimensity 8100 ini jika dibandingkan dengan chipset dari Snapdragon, maka secara performa posisinya ada di atas Snapdragon 870 dan di bawah Snapdragon 888. Itu sih berdasarkan performa ya. Beda lagi kalau misalkan berdasarkan opini fanboy. Bisa panjang banget didebatin guys. Selanjutnya untuk Redmi K50 Pro. Dia menggunakan SoC dari MediaTek juga. Namun kali ini tipenya yang top of the line, yaitu Dimensity 9000. SoC tertinggi MediaTek saat ini tersebut kastanya ada sejajar dengan Snapdragon 8 Gen 1. Keduanya memiliki core CPU yang sama dengan konfigurasi yang sama, yaitu 1 buah Cortex X2, 3 buah Cortex A710, dan 4 buah Cortex A510. Namun Cortex X2 pada Dimensity 9000 sedikit diboost ke 3,05 GHz. Dimensity 9000 juga memiliki L3 case 8 MB, yang mana 4 MB lebih besar dari Snapdragon 8 Gen 1. Secara benchmark score, Dimensity 9000 di database Nano Review sedikit lebih unggul dari Snapdragon 8 Gen 1. Namun dalam real life performance bisa jadi bakalan berbeda, tergantung dari racikan masing-masing vendor. Selebihnya spek dapur pacu keduanya sama guys. Keduanya sama-sama menggunakan RAM LPDDR5 dengan storage UFS 3.1. Untuk skor benchmarknya, Redmi K50 mendapatkan skor Antutu 852.703 dan Redmi K50 Pro mendapatkan skor 1.040.748. Kemudian untuk menjaga suhu kinerja dapur pacu agar tetap stabil, kedua smartphone ini menggunakan sistem pendingin vapor chamber dengan beberapa lapisan pembuangan panas. Ada 7 lapisan grafit yang membantu menyebarkan panas ke seluruh bodi agar panas cepat terbuang dan total luasnya mencapai 3.950 mm persegi. Dalam pengujian, baik itu Redmi K50 maupun Redmi K50 Pro mampu memainkan game Genshin Impact dengan rata-rata framerate 59 fps dengan suhu stabil di kisaran 46 derajat Celcius. Pengujian ini dilakukan dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius. Di sektor baterai, keduanya memiliki perbedaan guys. Redmi K50 Pro datang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian 120 Watt. Di tipe ini juga dibenamkan chip Surge P1, chip yang mereka kembangkan sendiri untuk menyempurnakan sistem pengisian 120 Watt sebagai solusi dari penggunaan baterai sel ganda yang dinilai buruk pada kapasitas baterai. Dengan sistem pengisian ini, baterai Redmi K50 Pro mampu terisi penuh dalam waktu 19 menit aja guys. Selanjutnya Redmi K50 datang dengan baterai yang lebih besar berkapasitas 5000 mAh namun dengan sistem pengisian yang lebih lambat yaitu 67 Watt. Meskipun kapasitas baterainya lebih besar, namun Redmi K50 tetap bisa setipis Redmi K50 Pro dengan ketebalan bodi 8,48 mm. Untuk spesifikasi lainnya, kedua smartphone ini tidak memiliki audio jack 3,5 mm, namun sudah bersertifikat high-res. Tuningan stereo speakernya menggunakan Dolby Atmos, punya NFC, dan IP53 tahan debu dan cipratan air. Oke, itu dia guys spesifikasi Redmi K50 dan K50 Pro. Sekarang kita bahas harganya. Kira-kira apakah dia worth to buy secara harga? Kalau soal spesifikasi sih udah oke, seperti ciri khasnya smartphone Redmi yang lain. Apalagi desainnya yang menurut gua fresh banget. Oke, untuk harga, Redmi K50 dibanderol mulai dari 2.399 Yuan untuk varian 8128, 2.599 Yuan untuk varian 8256, dan 2.799 Yuan untuk varian 12256. Untuk tipe Pro-nya dibanderol mulai dari 2.999 Yuan untuk varian 8128
3.299 yuan untuk varian 8256, 3.599 yuan untuk varian 12256, dan 3.999 yuan untuk varian 12512. So itu deh guys, silahkan dipikir-pikir dan dimendang-mendingin. Mumpung waktunya masih lama buat di rebranding ke Poco F Series dan masuk resmi ke Indonesia. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info terbaru lainnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye guys.